Warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good day everybody. How do you do? Sepertinya sebelumnya saya nggak pernah mengajar kalian ya. So I'd like to introduce myself. You can call me Farida Pusada. You can call me Bupada or Misada. Dan to open our class today, that's reciting Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hope our class and material that I give you will be understood well by you. Okay, today our discussion is about expression, suggestion, and other. First, I'd let you know about what is suggestion and what is the social function of suggestion. Suggestion berasal dari kata suggest yang artinya memberi masukan, pendapat, ide, saran, atau rencana yang dapat dipertimbangkan. Sehingga dari kata kerja suggest membentuk kata benda suggestion yang berarti ide, saran, rencana, gagasan, atau pendapat yang dapat diterima atau ditolak oleh si penerima nasihat atau saran. Adapun social function dari suggestion in novel adalah suggestion, khususnya suggestion ya dalam hal ini memfasilitasi komunikasi interpersonal antara beberapa orang yang berbeda. Lalu bagaimana cara membuat ungkapan suggestion? Berikut ada table Gambit yang berisi ekspresi awal ketika kalian ingin membuat suggestion. Yang pertama, kalian bisa melihat di sini ada let's, kemudian why don't we, what could, what about, how about, I suggest that, you might want to change, I think, and I don't think. Setelah kalian membuat awalan ekspresi ini, kalian bisa menambahkan suggestion atau saran yang ingin kalian berikan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mencoba memahami struktur kalimat dalam suggestion. Yang pertama yaitu subject, verb, that, dan objek. Subjek, kalian sudah tahu ya apa itu subjek? Yaitu pelaku, kemudian verb, kata kerja, dan that yang berarti bahwa, dan objeknya berupa suggestion atau saran yang ingin kalian berikan. Jadi ada pemisah antara awalan suggestion, Gambit, dengan objek atau saran itu sendiri, yaitu dipisahkan oleh that. Karena dalam suggestion ini susunan kalimatnya adalah kalimat kompleks, yang mana ada dua susunan klausa, yaitu klausa induk yang mengawali suggestion, yang berupa kalimat untuk mengawali suggestion, dan klausa anak, yaitu suggestion itu sendiri, yang dalam hal ini dia berfungsi sebagai objek. Oke. Kemudian bagaimana untuk merespon ketika kalian diberi saran oleh orang lain dalam ungkapan bahasa Inggris?
how to respond it. Ada beberapa hal yang bisa kalian perhatikan di sini. Cara meresponnya yaitu jika kalian menerima saran tersebut, kalian bisa memakai ekspresi-ekspresi dalam kolom accepting suggestions. Dan jika kalian menolak, maka kalian bisa memilih ekspresi dalam kolom declining suggestions. Kalian bisa lihat ya, ketika di sini ada contoh beberapa suggestion yaitu let's go to movies. Kemudian diterima saran tersebut dengan mengatakan yes, let's go. Atau ditolak dengan mengatakan no thank you, I do not feel like going. Dan yang kedua, contoh lagi, why don't you do your homework before going out? Ketika saran tersebut diterima, bisa dijawab dengan okay, I will. Atau ketika ditolak, bisa dijawab dengan sorry, I think I will go out first and then do my homework. Dan selanjutnya ada contoh how about. Penggunaan di sini, penggunaan awalnya yaitu how about. How about going to Sam's place first and then to the supermarket? Ketika menerima maka mengatakan yes, let's go. It is a good idea. Ketika menolak, kalian bisa bilang no, let's just go to the supermarket. And the last contohnya adalah I think you should go and meet her. Ketika kalian menerima, kalian bisa mengatakan okay, if you say so. Kemudian atau menolak dengan mengatakan sorry, I can't. I have previous engagement. Atau kalian bisa memakai ini ketika responnya positif atau kalian menerima, kalian bisa memakai beberapa ekspresi ini, yaitu why not, kenapa tidak, it might work, bisa jadi begitu, okay, yes let's, okay mari, yes I'd like to, ya saya suka, yes I'd love to, ya saya mau, what a good idea, oh ide yang bagus, that sounds like a good idea, terdengar seperti ide yang bagus. Yes, it's pleasure. Ya, dengan senang hati. That's not a bad idea. Itu bukan ide yang buruk. It's just what we need. Ya, hanya itu emang yang kita butuhkan. Atau that might be worth trying. Atau ya, mungkin itu bisa dicoba. This looks like it could work. Kayaknya bisa deh seperti itu. Atau let's try that. Mari kita coba. Jadi begitu ya. Berkaitan dengan struktur kalimat dalam suggestion, yang saya sampaikan ke kalian bahwa berisi kalimat induk dan kalimat anak, yaitu yang dipisahkan dengan that, itu jika suggestionnya berupa pernyataan. Ya. Jadi harus subjek dulu, kata kerja. Biasanya kata kerja untuk memberikan saran yang sering dipakai adalah suggest, recommend, propose, put forward, advise, advocate. Jadi sama-sama arti inti dari kata tersebut adalah menyarankan. Sedangkan bagaimana untuk membuat suggestion yang bentuknya bukan kalimat, maka ketika let's berarti kalian harus membuat dengan susunan kalimat imperatif. Kemudian kalau menggunakan why don't we, berarti kalian tinggal menambahkan predicate dan objek setelah we. Atau kalau kalian langsung bilang we could, berarti kalian tinggal menambahkan kata kerja dan juga objek. Kalau what about, berarti kalian harus menambahkan gerund phrase. Atau how about, kalian juga harus menambahkan gerund phrase.
I suggest that ini berupa kalimat, jadi rumusnya seperti yang ini ya, I suggest that. Dan I think dan I don't think itu juga setelahnya kamu harus memberikan kata-kata that, baru kemudian pendapat atau saran kalian. Kenapa? Karena I think dan I don't think adalah jenis kalimat pernyataan atau kalimat positif, ya. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang suggestion. Untuk offer kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Saya berharap kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut di rumah, dan setelah ini kalian juga harus memberikan respon berupa pernyataan atau pertanyaan dalam kolom komen di Google Classroom. Jangan lupa sertakan nama. Sekian pertemuan kita hari ini. That's all our meeting today. Forgive me if you find any mistake, and see you in our next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.